Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua yang berada di rumah sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita semua bisa belajar lagi meskipun masih dalam suasana pandemi dan kita belajarnya secara daring atau pembelajaran jarak jauh ya. Tapi tidak boleh mengurangi semangat kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Karena sebagai seorang yang beriman, orang muslim, kewajiban menuntut ilmu itu sudah harus kita laksanakan ya. Hadisnya Rasulullah pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Ya, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Karena ini wajib maka harus dilaksanakan. Jadi jangan patah semangat, harus tetap semangat, jangan kendor untuk selalu belajar bersama kita ya. Nah, meski kita masih dalam suasana pandemi ya, masih dalam suasana COVID-19, jadi kita harus tetap mengikuti prosedur COVID ya. Selalu stay at home ya, tidak kemana-mana kecuali ada kepentingan. Nah, karena ada kepentingan boleh sih keluar rumah, tetapi harus dengan prosedur COVID secara ketat. Misalkan apa? Harus menjaga jarak. Kalau bertemu dengan orang, jaga jarak atau social distancing ya, jaga jarak agar kita tidak tertular virus dan tidak menularkan virus. Nah, selain itu, selain jaga jarak, kita juga harus selalu mencuci tangan ya, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer-nya dan juga memakai masker. Jangan lupa ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan belajar bahasa Indonesia, latihan soal dan pembahasan bahasa Indonesia untuk kelas 6. Nah, topik yang pertama adalah menggali informasi tersurat dari teks ya. Nah, ini adalah teksnya harus kita pahami bersama ya. Berikut ini teks untuk soal nomor pertama, nomor 1. Gajah Asia adalah hewan darat terbesar di Asia. Ada 3 subspesies gajah Asia yang dikenal, yaitu gajah Sri Lanka yang terdapat di negara Sri Lanka, gajah India yang terdapat di India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, Vietnam, Kamboja, Laos, Cina, dan gajah Sumatera yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Herbivora raksasa ini sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lain. Telinga yang cukup besar membantu gajah mendengar dengan baik dan membantu mengurangi panas tubuh, seperti darah panas dingin ketika mengalir di bawah permukaan telinga. Belalainya digunakan untuk mendapatkan makanan dan air dan memiliki tambahan dapat memegang di ujungnya dan yang digunakan seperti jari. Informasi yang terdapat pada teks tersebut adalah A. Gajah Asia adalah hewan darat terbesar di dunia. B. Gajah Asia telah dijinakkan selama ratusan tahun. C. Gajah Asia dianggap sebagai spesies yang terancam punah dan masih tersisa di alam liar. D. Gajah Asia memiliki telinga yang cukup besar untuk mendengar dengan baik. Dan jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah D. Gajah Asia memiliki telinga yang cukup besar untuk mendengar dengan baik. Nah, kenapa jawabannya adalah D? Kita akan bahas karena teks yang awal tadi dibaca merupakan teks deskripsi, yaitu teks yang menceritakan, mendeskripsikan, menggambarkan tentang sesuatu. Sehingga ketika dibacakan atau dijelaskan itu seolah-olah pendengar atau pembaca bisa melihat secara langsung ya. Jadi teks tersebut menginformasikan tentang gajah Asia. Informasi yang ada pada paragraf pertama yaitu macam-macam subspesies yang terkenal, sedangkan informasi yang ada pada paragraf kedua yaitu menceritakan tentang bagian-bagian tubuh hewan tersebut beserta fungsinya. Nah, maka jawabannya adalah D, yaitu terkait dengan deskripsi terkait dengan gajah. Nah, kalau kita bicara tentang teks deskripsi, maka tadi teks deskripsi itu adalah tulisan atau teks yang menceritakan, mendeskripsikan, menggambarkan tentang suatu, baik itu objek atau benda secara terperinci dan jelas, seolah-olah kita yang membacanya itu bisa melihat atau merasakan atau mengalami sendiri gitu.
Baik, yang kedua topiknya adalah mengidentifikasi jenis teks. Ya, ini kita akan identifikasi teks eksposisi. Nah, kita akan membaca atau melihat dari paragraf eksposisi berikut ini, ya. Kita akan simak dan telusuri ya. Masyarakat adat Amatoa di pedalaman Makassar, tepatnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tinggal suku Kajang yang hidup sangat sederhana dan selaras dengan alam. Suku Kajang atau dikenal juga dengan masyarakat adat Amatoa sangat menaati adat Amatoa dan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Suku Kajang memegang sebuah tradisi leluhur yang dikenal dengan pasang, yaitu hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum di dalamnya adalah Kajang tanah kamase-mase, yang artinya kajang tanah yang sederhana. Dengan adanya pasang ini, siapa saja yang berdiam dalam wilayah suku Kajang harus meninggalkan peradaban modern atau meninggalkan tadi ya teknologi tadi. Jenis paragraf tersebut adalah A. Deskripsi, B. Persuasi, C. Narasi, D. Eksposisi. Dan jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah yang benar, jawabannya adalah teks atau paragraf eksposisi. Kenapa? Karena ini memberikan informasi atau pengetahuan kepada kita semua terkait dengan suku Kajang ya. Kalau deskripsi itu kan atau paragraf atau teks yang mendeskripsikan tadi tentang sesuatu, menggambarkan tentang suatu objek atau benda. Persuasi itu paragraf yang kemudian mempengaruhi gitu ya, membujuk orang. Kalau narasi itu tentang cerita, maka jawabannya adalah D ya. Paragraf tersebut menceritakan tentang suku Kajang yang terletak di pedalaman Makassar, tepatnya di Kabupaten Bulukumba, yang sangat menaati adat Amatoa dan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Nah, paragraf ini menjelaskan tentang peraturan adat yang berlaku, maka ini memberikan informasi, maka itu termasuk jenis teks eksposisi ya. Jadi teks eksposisi itu paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Selanjutnya, pembahasan topik yang ketiga, menentukan makna kata atau simbol atau kias. Nah, kita bisa menentukan makna dari suatu kiasan ya. Nomor 3, syair ya. Aku bersujud kepadamu untuk memohon ampunanmu. Aku berdoa kepadamu untuk mengharapkan surgamu. Ini adalah syair. Jadi pertanyaan untuk nomor 3 ini adalah, maksud isi syair tersebut adalah A. Jika mengharapkan surga maka laksanakanlah perintah Tuhan dan memohon ampunan. B. Jika mengharap surga maka bersedekahlah kepada fakir miskin. C. Jika melawan orang tua maka akan masuk neraka. D. Memohon ampunan Tuhan telah melakukan kesalahan. Dan jawaban untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah A, yaitu jika mengharapkan surga maka laksanakanlah perintah Tuhan dan memohon ampunan Tuhan. Syair tersebut merupakan syair agama yang berpesan kepada kita bahwa apabila kita mengharapkan surga, maka kita harus melaksanakan perintah Tuhan dan memohon ampunan Tuhan. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, topik kita yang keempat adalah memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita. Nah, ini ada sebuah teks, kita akan baca bersama-sama teks yang untuk nomor 4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka jalur transportasi air yang berada di kawasan Kali Ciliwung dan Banjir Kanal Barat. Saat ini tengah dipersiapkan beberapa perangkat pendukungnya seperti halte. Jalur transportasi air ini merupakan salah satu upaya untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas darat yang kerap terjadi di Jakarta. Untuk langkah awal, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memfokuskan pembersihan sampah yang akan dilalui jalur transportasi ini. Menurut rencana, seluruh perangkat yang akan digunakan untuk jalur transportasi ini akan selesai pada bulan Juli 2012. Dampak yang akan terjadi jika masyarakat tetap membuang sampah di Kali Ciliwung adalah A. Kali Ciliwung menjadi bersih dan pembuatan transportasi air segera terwujud.
B. Masyarakat dapat menikmati transportasi air yang direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. C. Pembuatan transportasi air tidak dapat terwujud. D. DKI Jakarta akan semakin macet. Dan jawaban untuk nomor 4 ini adalah C. Pembuatan transportasi air tidak dapat terwujud. Teks tersebut berisi tentang rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membuat transportasi air agar mengurangi kemacetan. Pemprov DKI Jakarta memulai pengerjaannya dengan membersihkan sampah di Kali Ciliwung. Usaha tersebut tidak dapat terwujud apabila masyarakat tetap membuang sampah di Kali Ciliwung. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah bagian C. Selanjutnya topik untuk yang kelima ya, menyusun berbagai petunjuk menggunakan atau membuat sesuatu. Nah, kita akan menggunakan teks prosedur ya. Bagaimana ini pembuatan jus jambu, ada petunjuk pembuatan jus jambu. Bagaimana? Nih, nanti kita harus menyusun prosedur membuat jus jambu yang masih acak. Nah, 1. Kemudian tuang air ke dalamnya lalu tambahkan gula, pasir, dan susu kental manis secukupnya. 2. Kupas kulit buah jambu yang sudah matang sampai bersih. Jus jambu biji siap untuk dinikmati. 4. Masukkan juga es batu yang sudah dihancurkan ke dalam blender. 5. Setelah itu jambu dipotong-potong dengan ukuran sesuai selera. Blender dengan kecepatan sedang dan tunggu sampai benar-benar halus dan lembut. 7. Masukkan potongan jambu ke dalam blender. 8. Tuang ke dalam gelas saji sambil disaring supaya jus jambu lebih halus lagi. Nah, urutan yang benar untuk membuat jus jambu agar segar adalah A. 2147568 atau B. 2746138 atau C. 2571648 atau D. 2571683. Dan jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah D. 2571683. Itu ya, harus disusun dengan urutan yang benar. Maka urutannya untuk membuat jus jambu itu adalah 2571683. Jawabannya adalah D. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal bahasa Indonesia untuk kelas 6. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.